Ini orang yang haji, orang yang umrah, kata Nabi, mereka ini tamu-tamu khususnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasul berikutnya, mereka akan mendapatkan 3 keistimewaan. Yang pertama kata Rasul, yu'tihim ma sa'alu. Allah akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu itu, kalau dia bertamu ke rumah kita, dia punya hak. Kita punya kewajiban sebagai tuan rumah, dia punya hak. Apa haknya tamu? Dilayani oleh sahibul bait. Disiapin makanan atau disiapin minuman. Bahkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sedang bertamu di rumah teman kita, sahabat kita atau kerabat kita, kemudian setelah kita ngobrol sama dia di rumahnya itu sekitar 15 menit, 20 menit, air belum keluar, kita sebagai orang yang bertamu itu berhak minta hak kita. Boleh minta hak kita. Mana airnya? Boleh minta. Bukan kurang ajar itu, bukan, memang harus tuh. Memang itu haknya. Kering nih, mana nih? Belum keluar air. Tapi tidak boleh berlebihan mintanya. Jangan dengar ini sunnah Rasul, berhak untuk minta yang macam-macam. Ya. Pokoknya apa yang mungkin air putih, teh panas atau kopi, boleh. Pokoknya yang standar, pokoknya setidaknya yang standar untuk dihidangkan. Kenapa? Karena dengan dia meminta haknya tersebut, berarti dia mengingatkan dia mengingatkan tuan rumah itu tentang kewajibannya. Nah, orang yang berhaji, orang yang berumrah, kata Rasul, yu'atihim ma sa'alu. Allah kasih yang dia minta. Karena Allah tahu dia tamunya Allah. Ya Allah jaga tuh tamunya itu. Dia minta, Allah kasih. Yang kedua, wa yustajabu ma da'u. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala macam bentuk permintaannya. Nah, segala macam bentuk doa. Tadi yang pertama permintaan dipenuhi, yang kedua doanya mustajabah. Gimana tidak mustajabah? Dia berada di tanah haram, di tempat yang mulia, di tempat yang memiliki titik-titik mustajabah. Di situ ada area-area yang sangat mustajabah. Di sekitar Ka'bah, di tempat-tempat di sudut-sudut Ka'bah tersebut memiliki nilai-nilai yang mustajabah. Dia berhenti di rukun Yamani, itu mustajabah kalau dia berdoa di situ. Di depan Multazam, di depan Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, di bawah pancuran emas, atau dia rapatkan tubuhnya menempel dengan Ka'bah sambil dia bermunajat, sambil dia berdoa. Itulah titik-titik yang mustajabah. Jika dia berdoa, Allah penuhi permintaan. Selama tadi itu dia menjaga 3 poin penting, yaitu tata cara protokoler seorang tamu Allah di hadapan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan. Yang ketiga, Allah ganti, kata Rasul, apa yang telah ia keluarkan berbentuk materi, ad-dirham alaf, kata Nabi. 1 dirham diganti 1 juta. Berapa dirham yang sudah keluar? 1 dirham 1 juta. Jadi kelipatannya itu 1 juta.
Nah, digantinya ini bisa saja diganti kelipatan tersebut di akhirat, bisa saja diganti kelipatan tersebut di dunia sebelum dia dapatkan lagi di akhirat. Banyak sekali kisah orang yang mengeluarkan uangnya semata-mata untuk berangkat ke tanah haram. Uang yang dia keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang diganti sebelum dia berangkat. Ada yang diganti baru dia bayar, baru dia DP udah langsung diganti. Ada yang diganti ketika dia sudah berada di tanah haram, belum kembali sudah dapat gantinya. Ada yang diganti setelah dia pulang kembali ke tanah air. Ini kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal kembali kepada kita bagaimana kita mau meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.